sistem penerimaan murid baru di tahun 2025 ini. Bahwa ada hal-hal yang sifatnya menjadi ketentuan umum dalam regulasi yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa kebijakan ini telah diatur di dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Nah, ini sedikit informasi untuk Bapak Ibu semua, apa yang kemudian dilakukan oleh kementerian dalam kebijakan ini itu telah melewati rangkaian proses yang lumayan cukup panjang. Yang pertama, bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengkaji secara mendalam penerimaan peserta didik baru pada tahun lalu, Bapak Ibu, di bulan November. Nah, kemudian atas arahan tersebut, Mendikdasmen menyelenggarakan rakor bersama seluruh dinas pendidikan itu pada tanggal 11 November. Nah, setelah forum itu dilanjut dengan diskusi kelompok terpumpun. Itu ada beberapa tahap, Bapak Ibu. Pelibatannya juga sama, melibatkan banyak pihak untuk mengkaji dan menimbang apa kemudian kebijakan yang akan diterbitkan sebagai solusi dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di tahun 2025. Kemudian juga Kementerian melakukan analisis data, perumusan rancangan peraturannya, sampai di Januari itu kita menyelenggarakan forum konsultasi publik atau uji publik terhadap konsep regulasi ini, dan akhirnya sampai pada pengundangan Bapak Ibu di 28 Februari 2025. Jadi hal-hal yang kemudian diatur di sini adalah hal-hal yang berasal dari Bapak Ibu semua, baik dari Dinas Pendidikan, kemudian para pengamat pendidikan, organisasi bidang pendidikan, media, dan lain-lain. Jadi kebijakan ini tidak lahir serta-merta karena tanpa alasan apapun. Baik Bapak Ibu, secara prinsip yang pertama, bahwa dalam SPMB ini terdiri dari 4 jalur, dan jalur SPMB ini hanya diperuntukkan Bapak Ibu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Dia tidak berlaku untuk taman kanak-kanak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, bahwa dalam konteks SPMB, kebijakan ini ada 4 jalur. Jalur yang pertama ada jalur domisili. Jalur domisili ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apa kemudian yang menjadi pembeda Bapak Ibu? Bahwa jalur domisili ini menempatkan titik episentrumnya itu pada domisili tempat tinggal calon murid kita. Jadi maka dari itu di Republik Indonesia ini Bapak Ibu banyak wilayah-wilayah baik level desa, kelurahan, ataupun kecamatan itu banyak juga yang belum memiliki satuan pendidikan. Maka dari itu jalur domisili ini ditujukan untuk dapat mengcover calon-calon murid kita yang berada di daerah-daerah yang tidak ada satuan pendidikannya atau blank spot seperti itu. Kemudian yang kedua ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi masih sama Bapak Ibu. Dia diperuntukkan untuk calon murid yang berasal dari ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga ada jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi bidang akademik dan atau non-akademik, dikecualikan untuk sekolah dasar. Jadi untuk SD Bapak Ibu itu tidak ada jalur prestasi. Dan yang terakhir adalah jalur mutasi. Dia diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali. Dan ini hal yang baru pada kebijakan ini. Dia juga diperuntukkan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Bahwa jalur-jalur kebijakan SPMB ini Bapak Ibu itu juga dikecualikan. Jadi tidak berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia, tetapi dia juga terdapat beberapa pengecualian untuk tidak mengikuti skema jalur-jalur ini. Satuan pendidikan apa saja itu? Yang pertama ada satuan pendidikan kerjasama atau SPK, dia di luar daripada ketentuan jalur SPMB ini Bapak Ibu. Kemudian ada SLN, Sekolah Indonesia kita di luar negeri. Kemudian satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus, itu juga dikecualikan. Selanjutnya satuan pendidikan berasrama serta satuan pendidikan yang berada di daerah 3T dan daerah terpencil.
Begitu Bapak Ibu untuk jalur. Nah, selanjutnya ini syarat umum. Tadi yang sudah dijelaskan di pertama bahwa secara uh, struktur peraturan menteri ini ada syarat umum dan syarat khusus. Nah, syarat umum ini mengatur mengenai usia dan yang kedua adalah telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Nah, untuk SD ini berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kemudian paling rendah itu 6 tahun Bapak Ibu. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan itu juga dapat mendaftar SPMB di kelas 1 SD. Apakah kemudian di bawah 6 tahun itu boleh? Di angka 5 tahun 6 bulan? Boleh. Tetapi dengan syarat tertentu. Yang pertama itu calon murid itu memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Dan itu ada pembuktiannya melalui rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Nah, untuk SMP itu paling tinggi 15 tahun Bapak Ibu semua dan telah menyelesaikan SD. Jadi ini yang jadi catatan penting ya, untuk SD itu tidak ada syarat untuk menyelesaikan pendidikan anak usia dini atau menyelesaikan TK. Jadi untuk dapat masuk SD hanya poin-poin yang tertera di dalam slide ini. Untuk SMP barulah dia ada syarat yang harus menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Nah, kalau SMP harus menyelesaikan SD, kemudian kalau SMA atau SMK dia harus menyelesaikan SM. Nah, kemudian masih syarat umum Bapak Ibu tadi apa yang dapat membuktikan hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. Dia dapat dibuktikan kalau untuk usia itu dengan akta lahir atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa. Nah, tadi bagi jenjang masuk SMP dan SMA tentunya dia harus dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, bahwa syarat usia yang tadi ditentukan itu juga dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas, calon murid yang berada pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan khusus dan pendidikan khusus, serta satuan pendidikan yang berada di daerah 3T. Nah, selanjutnya ini ya syarat khusus. Syarat khusus atas jalur-jalur yang ada Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini syarat khusus penerimaan murid untuk jalur domisili. Untuk jalur domisili sendiri ini regulasinya tidak berubah secara prinsip. Dia tetap menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Dan kalau masih ada yang pertanyaan dari Bapak Ibu semua, boleh nggak kita menggunakan surat keterangan domisili? Boleh, tetapi ada syarat dan kondisi tertentu. Dia untuk kondisi dalam kondisi bencana alam dan atau bencana sosial. Dan selanjutnya Bapak Ibu, syarat khusus untuk jalur afirmasi, dia harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Bagi penyandang disabilitas, dia harus memiliki kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Nah, selanjutnya syarat khusus untuk jalur prestasi. Bapak Ibu semua, ini ada hal yang mungkin penyempurnaan ya dari kebijakan yang sebelumnya, bahwa nilai rapor di semester terakhir itu dia masuk dalam konteks prestasi akademik. Dan hal baru lainnya di prestasi non-akademik yaitu adanya pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa, intrasekolah, dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Dan hal baru dalam konteks kebijakan dalam regulasi ini Bapak Ibu, bahwa selain menggunakan prestasi akademik dan atau non-akademik, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Dan ini masih bicara jalur prestasi Bapak Ibu semua. Bagaimana membuktikan prestasi-prestasi tersebut dan bagaimana melakukan pembobotan atas nilai-nilai tersebut. Kemudian yang keempat, syarat khusus untuk jalur mutasi. Bagi yang berpindah domisili karena tugas orang tua, dia tetap dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi tentunya, dan surat keterangan domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Usianya paling lama 1 tahun sebelum pendaftaran Bapak Ibu. Dan untuk anak guru, dia harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga untuk membuktikan bahwa anak tersebut memang anak daripada guru yang mengajar di sekolah tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi kita bicara mengenai jalur-jalur, selanjutnya ada penetapan wilayah penerimaan murid baru. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa penetapan ini dan jalur SPMB ini hanya diperuntukkan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di sini juga mengakomodir Bapak Ibu kalau untuk di jenjang SMP dan SMA, itu juga ada posisi satuan pendidikan itu memang yang berada pada wilayah perbatasan dan sebagainya. Nah, hal ini sudah diakomodir dalam regulasi ini untuk dapat memasukkan wilayah-wilayah perbatasan ke salah satu wilayah penerimaan murid. Dan ini beberapa hal-hal dasar dalam pertimbangan menentukan wilayah penerimaan Bapak Ibu. Dia harus melihat bagaimana sebaran sekolahnya, sebaran domisili calon muridnya, dan tentunya kapasitas daya tampung sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, dari penetapan wilayah, pemerintah daerah menyampaikan hasil penghitungan daya tampungnya dan penetapan wilayah penerimaan murid baru kepada kementerian melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu Bapak Ibu. Dan yang juga hal menjadi penting Bapak Ibu bahwa penetapan wilayah penerimaan murid baru diumumkan oleh Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi Satuan Pendidikan, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan atau kementerian lainnya, dan atau media massa cetak atau daring lainnya. Paling lambat 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru. Selanjutnya Bapak Ibu, mengenai penentuan persentase daya tampung setiap jalur. Untuk SD itu tidak mengalami perubahan. Untuk domisili minimal 70%, kemudian afirmasi 15%, dan mutasi 5%. Dan untuk SD tidak ada jalur prestasi. Dan kemudian selanjutnya SMP, ini ada beberapa perubahan kebijakan Bapak Ibu. Untuk domisili SMP itu minimal 40%, kemudian afirmasi ini yang tadinya 15% menjadi 20% Bapak Ibu, dan jalur prestasi yang sebelumnya itu sisa kuota, dibahasakan sisa kuota. Nah, pada kebijakan kali ini itu diatur minimalnya yaitu 25%, dan mutasi masih maksimal 5%. Selanjutnya untuk SMA itu minimal 30% untuk jalur domisili, kemudian jalur afirmasi ini naik 100% Bapak Ibu, yang tadinya 15% menjadi 30%. Kemudian jalur prestasi yang tadinya sisa kuota untuk SMA sekarang menjadi minimal 30%. Bahwa total daya tampung itu harus memenuhi 100% Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya juga ini menjadi hal yang penting bicara pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru Bapak Ibu. Dalam konteks menjaga transparansi kita bahwa satuan pendidikan maupun dinas itu harus mengumumkan secara terbuka Bapak Ibu semua mengenai pendaftaran. Nah, hal yang penting ini harus diterima oleh masyarakat adalah selain syarat tanggal dan jalur ya, adalah jumlah ketersediaan daya tampungnya. Nah, ini yang harus transparan. Apa yang kemudian diumumkan dalam pengumuman ini harus minimal sama dengan apa yang nanti diumumkan pada hasil pelaksanaan SPMB. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu untuk khususan. Jadi kalau untuk SMK memang dia tidak menggunakan seleksi yang tadi, karena SMK sendiri ada hal khusus Bapak Ibu. Jadi dia ada hasil tes bakat dan minat. Itu yang menjadi daya pembeda dari SMA. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman penetapan murid baru. Nah, ini ada beberapa hal yang prinsip yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi pengumuman penetapan murid baru ini merupakan pengumuman penetapan Bapak Ibu atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi. Dan Pemda itu wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru itu berjumlah paling banyak sama dengan ketersediaan daya tampung yang diumumkan. Nah, bagaimana kalau calon murid itu tidak lolos seleksi? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, bahwa Pemda menyalurkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi itu ke sekolah negeri pada wilayah penerimaan terdekat.
sekolah swasta dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung. Nah, kemudian ini juga poin penting Bapak Ibu semua, bantuan pendidikan. Nah, ini Pemda dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid di satuan pendidikan swasta yang tidak dapat ditampung di satuan pendidikan negeri, berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan. Nah, tentunya diprioritaskan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Dan terakhir, jenis dan besaran bantuan pendidikannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu beberapa poin-poin kebijakan SPMB dan juga beberapa cuplikan hal-hal ketentuan pokok dalam SPMB.